Mau masuk ke sini itu pada saat itu saya jatuh gelepang situ, saya ya diam terus, tulung seperti itu tuh. Bukankah tiap langkah adalah pilihan, tapi aku tetap tersesat. Jadi mau pesan apa? Kayaknya gue pengen yang ini deh, yang avocado. Iya, Lu pengennya yang enak mana? deh. Pilih aja deh, ntar gue yang bayarin, Res. Loh, kok bayarin lagi sih? Kemarin kan udah bayarin terus. Gak Sekarang apa-apa. sendiri-sendiri aja deh ya. Ini tempatnya mahal lagian. Apa? Pesan aja yuk. Film Clandestine merupakan film pendek anti korupsi Kanwil DJP Jawa Barat yang mendapatkan predikat juara 1 film pendek Hakornia atau Hari Anti Korupsi Sedunia 2018 yang diselenggarakan oleh DJP. Film Clandestine ini bercerita tentang dua tokoh yaitu Kinan dan Resti yang merupakan sahabat yang bekerja di instansi Direktorat Jenderal Pajak dengan penempatan kantor yang sama. Di suatu waktu, Kinan terindikasi korupsi karena gaya hidup hedonisme semenjak sering melakukan visit wajib pajak. Tak jarang, Kinan membeli tas branded yang mahal. Selain itu, Kinan juga berbelanja secara berlebihan dan memiliki laptop bermerek baru yang mahal. Setelah itu, Kinan tiba-tiba menelpon Resti dengan nada ketakutan karena dipanggil menghadap Pak Bambang di Kitsna. Ketika ditanya oleh Resti mengapa sahabatnya bisa dipanggil oleh Kitsna, Kinan pun akhirnya mengaku sering menerima uang dari wajib pajak dan tidak menolaknya. Resti sangat kecewa terhadap pengakuan sahabatnya karena selama ini tidak pernah bercerita terkait permasalahan tersebut yang ternyata sudah menjadi kebiasaan sahabatnya. Resti mengaku hanya dengan cara tersebut dia bisa membantu sahabatnya Kinan, yaitu dengan melaporkan Kinan ke saluran pengaduan whistleblowing system DJP karena tidak mau sahabatnya terlena dengan sesuatu yang fana. Kinan sangat kecewa dan marah kepada Resti, namun meskipun butuh waktu, pada akhirnya Kinan tersadar bahwa Resti adalah penyembuhnya dan sudah menyelamatkannya dari kasus korupsi yang sangat merugikan dirinya sendiri maupun instansinya. Tanpa tangan Resti, mungkin Kinan akan jatuh lebih dalam lagi. Masalah pokok yang terkandung dalam film ini adalah tokoh Resti yang merupakan pegawai pajak melaporkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh sahabat kantornya sendiri yang ditunjukkan dengan indikasi sikap hedonisme pada sarana WBS. Terdapat dua aktor utama dalam film ini yaitu Kinan dan Resti. Kinan merupakan pelaku tipikor yang sering menerima uang dari WP saat visit, sementara Resti bertindak sebagai tokoh yang mengalami dilema memikirkan sahabatnya dan memilih mengadukan ke saluran pengaduan whistleblowing system DJP demi integritas sahabatnya dan instansi terkait. Penerapan nilai berakhlak dalam film Clandestine. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Sebagai pelayan publik, Resti merupakan contoh pegawai yang dapat diandalkan, cekatan, dan solutif. Pada saat jam kerja, Resti selalu menyelesaikan tugas yang sudah menjadi job desk-nya dengan baik seperti pada saat pengerjaan SP2DK. Selain itu, Resti juga mengingatkan temannya untuk bekerja kembali saat jam kerja masih berlangsung, sehingga Resti dikategorikan sangat menghargai waktu kerja. Akuntabel. Nilai akuntabel ditunjukkan dalam kedisiplinan dan integritas tinggi yang dimiliki Resti.
Meskipun yang melanggar peraturan adalah sahabatnya sendiri, Resti tidak gentar untuk tetap melaporkan Kinan pada sistem WMBS demi terciptanya DJP yang bersih. Selain itu, Resti juga tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan dan menggunakan kekayaan BUMN secara bertanggung jawab, efektif dan efisien tanpa terpengaruh orang lain sekalipun orang terdekatnya sendiri. Kompeten. Pelaporan Resti pada sarana WMBS terkait tindakan korupsi dalam menerima uang dari WP yang dilakukan Kinan membantu Kinan untuk belajar tentang integritas dan tanggung jawab dalam mengemban amanah pekerjaan. Resti juga telah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dan berusaha meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan pekerjaan yang selalu berubah dan datang dari internal maupun eksternal. Harmonis. Sikap harmonis diterapkan Resti dengan perilaku suka menolong terhadap orang lain. Pada akhirnya, Kinan merasa sangat terbantu dengan sikap Resti dan tersadar akan kesalahannya selama ini. Resti juga bergaul tanpa membedakan latar belakang lawan bicaranya dan senantiasa membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal. Kinan dan Resti akhirnya berkomitmen untuk menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi DJP tempatnya bekerja, maupun negara. Dedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dapat dimulai dari lingkup paling dekat, contohnya pada lingkup profesi. Nilai adaptif. Lingkungan yang kompleks dan terus berubah adalah tantangan yang tidak mudah bagi pegawai seperti Resti dan Kinan. Kurang berkualitasnya layanan seperti korupsi merupakan cerminan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efisien. Aplikasi WBS yang diluncurkan di lingkungan DJP merupakan salah satu bentuk adaptasi teknologi dalam upaya pencegahan pelanggaran dan penanganan pelaporan pelanggaran secara cepat dan tanggap melalui sistem online sehingga membuat waktu lebih efisien dan praktis. Nilai yang terakhir adalah kolaboratif. Kerjasama antar pegawai sangat ditunjukkan pada film tersebut. Semua ASN akan bekerja dengan satu tujuan demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Resti, Kinan, dan rekan kerjanya yang lain melakukan kontrol yang baik terkait integritas. Setelah menonton dan mengulas film Clandestine, terdapat beberapa alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan. Di antaranya, 1. Sosialisasi terkait penegakan integritas di kantor, penegakan peraturan dan sanksi yang tegas apabila terbukti terdapat perilaku penyimpangan KKN yang dilakukan oleh pegawai. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama pegawai dan integritas dalam bekerja karena apabila tercipta lingkungan kerja yang kondusif, kinerja pegawai juga akan mengalami peningkatan dengan sendirinya. Sekian video dari kelompok kami, sampai jumpa di video penugasan selanjutnya ya.